Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor urban legend asal Indonesia berjudul Mumun 2022. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, berlatarkan di kota Depok, datanglah beberapa rombongan mobil pimpinan Marbun sang calo lamaran. Mereka mendatangi rumah Babe. Tujuan utamanya adalah mengantarkan si bos melamar Mumun. Melihat tampang si bos pun, Babe langsung menolak mentah-mentah lamaran tersebut. Mereka semua pergi, barulah Mumun dan Nyak keluar. Babe yang masih emosi pun ditenangkan Nyak. Disinilah calon suami Mumun bernama Junet datang. Terlihat Mumun sangat sibuk dengan persiapan hajatan umrohnya si Babe. Babe memperingatkan jika ia telah menolak lamaran 3 kali itu adalah pamali, sehingga Junet diminta agar segera menikahi Mumun. Nih Junet sama Mumun lagi persiapin semuanya, biar afdol nantinya. Babe mau masuk, keluarlah saudara Mumun bernama Mimin. Iseng-iseng Mimin ngeledekin Mumun karena sudah dilamar 3 pria berbeda. Muda, kaya, menggoda. Film pun dimulai. Pindah ke pertunjukan tari tradisional dengan para penari ciwi sedang beraksi di depan para Crazy Rich kampung yang sedang nyawer. Tak terkecuali Husen. Ia ngode-ngode seorang penari bernama Ona sehingga ia bisa nari bersama. Di sisi lain, datanglah Jepri dan anak buahnya. Mereka jawil pimpinan rombongan penari untuk nagih sewa tempatnya. Tanpa basa-basi, si pimpinan memberikan uang sehingga Jepri dan anak buahnya pergi. Mereka bertemu Husen yang juga ditarik-tarik. Husen membawanya ke kuburan atas permintaan Jepri. Tujuannya untuk mencari jimat guna menaklukkan hati Mumun. Masuk aja, ini jimatnya. Mumun dan Junet sampai ke warung. Di depan, seorang pedagang gamis umroh bernama Mpok Kokom telah nunggu untuk mengantar pesanan Mumun. Urusan selesai, Mumun pun lanjut ngurusin warungnya. Diceritakan, Mumun ini punya banyak fans dari berbagai penjuru kampung. Duduk Pak. Oh iya, maaf, sampai lupa. Sudah siang, Junet pamit. Pindah ke sebuah kafe yang menjadi tempat Mimin untuk mencari penghasilan. Malamnya, tamu undangan berbondong-bondong mendatangi syukuran umrohnya Babe. Disinilah Mimin mem-VC Babe. To the point, Babe berterima kasih kepadanya karena telah membiayai umroh sekalian hajatannya. Sebagai balas budi, Babe mendatangkan ustadz untuk mendoakan Mimin agar segera diberikan jodoh. Kelakuan lu udah kayak orang bener. Husen dan Jepri di balik pohon untuk melakukan ritual menaklukkan hati Mumun. Inilah mantranya. Kudu-kudu, kada-kada, sansusun, sansusun. Dupa dimatikan seiring hajatan sudah sampai sesi doa. Disinilah Mumun mendapat SMS tagihan dari pinjol. Seketika Mumun panik dan langsung masuk untuk menelpon Mimin yang ternyata hanya seorang barista. Ia menyamar sebagai bos untuk mengangkat VC dari Mumun. To the point, Mumun tahu jika Mimin melakukan transaksi pinjol atas identitasnya. Yang belanja, no Babe. Uang itu digunakan untuk membiayai umroh dan syukurannya Babe. Pokoknya gua kagak mau tahu, lo harus beresin. Jepri melihat Mumun keluar membawa jajan sehingga langsung merapal mantra. Benar saja, Mumun menatapnya sambil dada-dada. Bahkan Mumun mendatanginya. Mumun tahu jika Jepri bukan tamu undangan sehingga ia meninggalkannya begitu saja. Paginya, Mumun kembali mendapat notif karena bunga pinjolnya bertambah menjadi 70 juta. Mumun pun nelpon Junet yang bekerja di konter. To the point, ia cerita jika membutuhkan uang sebesar 70 juta. 70 juta nih, banyak banget nih. Iya bang. Karena masih bucin, Junet mau membantu. Namun ia hanya memiliki 40 juta. Sisanya nanti abang cari, ya. Malam hari, Mumun didatangi 3 debt collector yang mau nagih utang.
Disinilah Jepri datang dengan mobil merahnya. Ternyata Jepri adalah pimpinan ketiga debt collector tersebut, sekaligus adalah owner pinjol. Baik-baik Jepri mau meringankan utang Mumun. Selama masih di tangannya Bang Jepri, abang bakalan tolong. Semua selesai, Mumun mau pulang, namun dicegah Jepri dengan alasan mau diantar. Dalam perjalanan, Jepri melancarkan aksi nakalnya. Karena Mumun merasa jijik, Jepri ngegaspol mobilnya hingga nabrak pesepeda motor. Parahnya, Jepri memarahi sang korban. Kesempatan ini digunakan Mumun untuk kabur secepat-cepatnya. Mumun bersembunyi di semak-semak. Ia nelpon Mimin tapi malah nggak mau ngangkat. Mumun lanjut lari kejar-kejaran masuk hutan menembus rimbunnya pohon. Mumun berhasil melawan dan melanjutkan kaburnya melewati semak-semak hingga akhirnya Mumun pun meninggal di tempat. Pemakaman Mumun segera dilakukan oleh Husen dan para pelayat lainnya. Terlihat tali pocong Mumun belum dilepas. Kuburan pun sudah ditutup dan para pelayat pulang. Esoknya, Husen melakukan pekerjaannya di kuburan didatangi oleh 3 debt collector suruhan Jepri. Tujuannya untuk nuntut bayaran karena jimat yang diberikannya kepada Jepri nggak berfungsi dengan baik. Which is kamu itu berhutang. At least kamu itu harus bayar. Lah jimat yang udah dipinta kagak bisa diretur. Datanglah Hansip yang melerai mereka hingga 3 debt collector pergi. Malam hari, Husen baru ingat jika ia nggak melepas tali pocongnya Mumun. Ntar pocongnya gentayangan. Si Hansip pun nggak percaya dengan hal ini sehingga ia pulang. Sementara Husen masuk rumahnya dengan perlahan. Tiba-tiba pintu membuka sendiri. Husen ngecek keluar, beruntung nggak ada apa-apa. Angin bertiup kencang sehingga Husen menutup pintunya. Gantian, sekarang jendela yang membuka sendiri. Disinilah ia melihat pocong. Ada ketukan pintu, ternyata itu Mpok Ona yang mau minjem uang. Husen gak mau meladeni sehingga mengusirnya. Ia langsung menutup pintu sekalian dikunci rapat. Mau masuk kamar, Husen melihat pocong. Sudah gak ada apa-apa, Husen mendatangi ranjangnya untuk bersembunyi di balik selimut. Ayo Mumun, bang. Husen pun lari ke birit-birit menuju kamar mandi. Ada bercak darah sehingga ia naik ke langit-langit. Husen melarikan diri ke kamarnya dan dikunci rapat. Sekali lagi, Husen melarikan diri, namun keadaan rumahnya sudah berantakan. Ia pun berhadapan 1 lawan 1 dengan pocong Mumun. Beruntung hanya mimpi dan gak terjadi apa-apa. Namun Husen menemukan tanah. Paginya semua berkumpul di rumah Mumun masih diselimuti kesedihan. Namun tidak untuk Mimin. Bahkan ia mau merantau keluar kota. Alasannya mau kerja. Nyak pun menyarankan agar Mimin meneruskan warungnya Mumun saja karena sedang laris-larisnya. Kagak mau lah. Mimin dan Junet lanjut berziarah ke makam Mumun, sekalian saling berterima kasih. Makasih ya, udah nemenin saudara gua selama ini. Jepri dan anak buahnya kembali mendatangi Husen untuk nagih utang jimat. Tentu saja Husen ngeles. Lu yang pada tolol, nggak bisa ngambil kesempatan. Di sisi lain, Babe masih menangisi kepergian Mumun. Tiba-tiba terdengar suara Mumun sehingga si Babe mencarinya keluar. Tentu saja nggak ada apa-apa. Babe pun hanya bisa lanjut nangis. Keesokan harinya, Junet nyambangi Babe yang sedang sakit. Nyak cerita seandainya Mimin mau mengikuti sarannya, pasti si Babe nggak bakalan sakit seperti ini. Datanglah mobil Jepri, langsung disambut Junet. To the point, Jepri mengatakan jika utang Mumun menjadi 95 juta karena bunga-bunganya semakin membengkak. Ingat, bunga berjalan terus dan menjadi tanggung jawabnya ahli warisnya. Junet pun menjanjikan akan menjadi wakil ahli warisnya karena Nyak Babe sedang banyak pikiran sehingga Jepri dan anak buahnya pergi.
Junet mendatangi kafe berdasarkan stalkerannya di akun Instagram milik Mimin. Disinilah Junet mengetahui pekerjaan Mimin sebenarnya. Husein dan Hansip ngisi kegiatan malam dengan karaokean bareng. Seketika Husein manjat pohon karena Jepri dan anak buahnya datang. Hansip pun yang menangani mereka. Tiba-tiba pocong di belakang Husein yang mengakibatkan semua histeris. Jepri dan anak buahnya kabur disusul oleh Husein dan Hansip. Junet masih di kafenya Mimin. Terlihat Mimin menanggapinya seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Muka kagak usah ngakimin gitu napa? Tak lama, Junet dan Mimin sampai rumah. To the point, Junet memarahi Mimin karena membohongi Nyak Babe atas pekerjaannya. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Mimin melanjutkan warungnya Mumun. Gue juga punya cita-cita kali bang. Emang gue mumun? Kebersamaan berakhir karena Nyak membukakan pintu. Paginya, Mumun scroll barang-barang branded tanpa memperdulikan babenya. Di depan danau, Junet mengetahui jika Mimin menggunakan identitas Mumun untuk pinjol. Mau suruh gue ganti gitu semua utangnya sekarang? Emang mau siapa lagi? Lah kan Nya sama Babe yang make utangnya buat umroh. Solusinya, Junet mengajak kerjasama. Mimin harus nurut sama Nyak Babe, sementara Junet yang memikirkan utangnya. Junet pun langsung mengajari Mimin menjadi penerus usaha warung kecilnya Mumun. Sambel jangan sampai salah. Soalnya sambel entu. Sambel entu cuman pertama. Buku resep tulisan tangan Mumun dipelajari langsung oleh Mimin. Di buku ini juga tertulis cita-cita Mumun. Yang ini yang cakep maksudnya. Mulai saat ini, Mimin macak selayaknya Mumun. Bahkan ia memakai baju Mumun. Babe yang selesai sholat pun sampai kaget melihat penampilan Mimin. Husein datang ke konternya Junet. To the point, ia mengabarkan jika sebenarnya Gue lupa ngelepasin tali pocongnya. masalahnya sekarang Mumun menjadi pocong. Junet yang gak percaya pun minta diantarkan ke makamnya Mumun. Tentu saja mereka gak menemukan apa-apa hingga akhirnya. Namun Junet gak melihat apa-apa sehingga meninggalkan Husein seorang diri. Jepri dan anak buahnya datang ke warung Mumun. Karena gak ada siapa-siapa, Jepri datang seorang diri ke rumah Mumun. Anak buah Jepri yang asik menyantap tiba-tiba melihat Mimin dengan penampilan barunya. Tak terkecuali dengan Jepri sehingga mereka berbondong-bondong pergi. Bertepatan dengan Junet yang baru datang. Betapa kagetnya ia melihat penampilan baru Mumun. Kagak pangling gue. Jepri dan anak buahnya pun ke rumah Husein untuk minta jimat lagi. Disinilah Husein menunjukkan jimat berupa gelang dengan aturan. Ini nggak boleh dibawa berak. Terlihat Jepri sangat senang. Mimin yang tidur pulas terbangun oleh suara yang memanggilnya. Ia ngecek ke ruang tamu, tiba-tiba pintu bergetar sendiri. Seekor pocong juga berdiri di belakangnya. Namun Mimin masih belum bisa melihat. Mimin mencoba keluar untuk ngecek. Tentu saja ia disambut sang pocong. Paginya Mimin langsung sakit. Datanglah Junet yang menjenguk. Mimin mengatakan jika dia baik-baik saja. Di sisi lain, Husein kembali duet nari dengan Mpok Ona. Datanglah Jepri dan anak buahnya yang langsung menghadap sang pimpinan untuk nagih utang sewa. Iya bos. Bang Jeffrey, Abang Jeffrey. Itu adalah suara Mpok Ona. Jepri pun berpaling minta tagihannya kepada Mpok Ona. Tiba-tiba angin bertiup kencang bebarengan dengan pocong melayang. Junet bangun dari tidurnya melihat Mimin berdiri tegap di hadapannya. Ia cerita jika habis ditemui Mumun. Mumun datang bang. Pocong berdiri di hadapan semua orang membuat keadaan chaos. Bahkan Jepri sampai dikerukupi. Husein bersembunyi di kamar mandi yang sudah ada Hansip. Semuanya pun ikutan sembunyi di sana. Tetap saja lampu mati nyala dan ada pocong di sana. Junet masih nggak percaya jika pocong Mumun gentayangan. Mimin berpikir jika ini semua karena dia adalah serepnya Mumun. Justru itu, gue kagak mau lu dijadiin Mumun jadi-jadian, Min. Jepri dan anak buahnya naik mobil meninggalkan Husein seorang diri.
Dengan kecepatan penuh, mereka yakin jika pocong nggak bakalan bisa ngejar. Namun, mobil pun sampai harus masuk jurang. Pocong masih menampakkan diri sehingga mereka nyemplung rawa. Merasa sudah aman, mereka lanjut melarikan diri. Tiba-tiba kaki mereka nge-freeze. Jack yang berhadapan satu lawan satu dengan pocong mencoba melawan, namun lanjut Susilo yang mendapat balasan. Terakhir adalah Jepri, namun gak bertahan lama karena ia memiliki jimat. Paginya, Empok Kokom belanja ke Welijo. Semuanya membicarakan tentang pocong Mumun yang gentayangan. Lebih jelasnya, Empok Kokom menjelaskan ke Hansip jika penyebab hal ini karena Mimin mau merebut Junet. Yang tukang HP. Untuk itulah, si Hansip disuruh menangani kasus ini. Di counter, Junet asik bernostalgia dengan foto Mimin. Tiba-tiba ada notif berita tentang teror pocong di panggung tari kemarin. Hansip langsung mendatanginya untuk membicarakan kasus pocong Mumun. Apaan ini? Tanduk. Nyak pun melimpahkan kasus ini kepada Junet yang saat ini sudah ada di TKP. Junet datang ke rumah Husen yang di sana sudah ada Jepri dan anak buahnya kembali menebar ancaman. Tiba-tiba terdengar suara Mumun. Pocong pun sudah menampakkan diri. Jepri langsung diserang. Nggak lama berhenti karena Mumun melihat Junet. Penampilan pocong menyeramkan pun berubah menjadi Mumun yang asli. Junet ke rumah Mumun untuk menemui Mimin yang sedang wudhu. Disinilah Junet mulai percaya jika pocong Mumun gentayangan. Mereka menyimpulkan jika pocong Mumun masih memiliki urusan dengan Husen dan Jepri. Iya, soalnya pas gua datang tuh pocong lagi nyekek si Jeffrey kayak ngincar dia gitu. Mimin pun teringat dengan pesan terakhir Mumun setelah ia mem-VC-nya di kafe. Paginya, Junet dan Mimin berinisiatif untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Babe jika mereka hanya pura-pura saling suka. Ya udah kagak apa-apa. Malam hari, Mimin pamit mau kondangan. Datanglah Junet menjemput. Disinilah Mimin berterus terang jika sebenarnya Mimin iri dengan pilih kasihnya Nyak dan Babe terhadap Mumun dan dirinya. Oleh karena itu, ia mengaku kerja kantoran di Jakarta yang sebenarnya Mimin hanyalah seorang barista biasa. Mimin percaya kalau Mimin pasti punya cara sendiri buat bahagianya sama Babe. Mimin juga terus terang jika ia pinjol untuk mendanai umrohnya Babe. Makanya Mumun yang dikejar-kejar sama penagih hutang, Be. Kesimpulannya, ialah yang menyebabkan Mumun meninggal. Namun Babe juga mengaku salah karena pilih kasih terhadap kedua anaknya. Lebih lanjut, mereka membongkar kembali kuburan Mumun untuk membuka tali pocongnya. Kuburan Mumun pun dibenahi kembali dengan doa dari Kiai. Nyak Babe pulang sementara Mimin dan Junet masih di sana. Datanglah Jepri dan anak buahnya yang tentu saja bertujuan nagih utang. Tak sengaja Jepri keceplosan. Mumun tuh mati karena ketabrak truk. Kok lu bisa tahu? Kita tahunya kan cuma ketabrak lari. Kan nggak ada saksi. Dengan mudah, Husen menyimpulkan jika Mumun meninggal karena ketabrak truk akibat dikejar-kejar oleh Jepri. Sudah kalah, mereka pun main fisik dan akhirnya pergi. Malam hari diadakan tahlilan di rumahnya Mumun. Nyak jawel Junet karena Mimin gak ada di dalam. Junet pun langsung bertindak. Ternyata Mimin mendatangi markas Jepri dan anak buahnya. Yang mana aja bos? Mau Mimin kayak Mumun. Yang penting cakep. Junet dan Husen datang ke makam Mumun. Tentu saja nggak ada Mimin di sana. To the point, Mimin langsung mengancam Jepri dengan pisaunya. Kebetulan sekali lagi Junet datang. Terjadilah pertarungan kecil-kecilan hingga semuanya terkapar oleh Jepri dan anak buahnya. Tiba-tiba langit bergemuruh karena seekor pocong datang. Hujan pun turun dengan lebatnya bebarengan dengan pocong yang mulai melakukan perlawanan kepada Jepri. Jepri pun hanya bisa kabur melewati rindangnya pohon hingga akhirnya mengalami kejadian sama yang dialami Mumun. Semua selesai, Mumun membuka gerbang ke alam barzah untuk kemudian dada-dada kepada Mimin dan langsung pergi. Junet dan Husen hanya bisa memandangi. Keesokan harinya, Junet memberikan uang tabungannya
untuk membayar utang-utangnya Mumun. Gantian, Nyak memberikan cincin yang rencananya akan diberikan kepada Mumun setelah menikah dengan Junet. Buat calon bini lu ntar. Junet mau pamit namun dicegah karena harus makan bareng dulu. Film pun berakhir. Masih ada lanjutannya, tepatnya di kuburan Jepri terjadi getaran disertai cahaya merah. Film pun benar-benar berakhir. Akankah ada sequelnya yang berjudul Pocong Jepri? Patut dinantikan. Oke, film ini mendapat 6,6 dari IMDb. Untuk rating versi saya kali ini sepakat dengan IMDb. Sampai di sini rangkum film Mumun 2022 dan see you next video.